Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Izzuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan membincang dan mendiskusikan terkait dengan perlindungan dan kebijakan sosial bagi kelompok perempuan tunasusila. Sebelum kita melanjutkan atau mendiskusikan terkait dengan perspektif kebijakan sosial bagi kelompok ini, alangkah lebih baiknya mari kita cek dan mari kita lacak pengertian ataupun eksplanasi teori sosial tentang pelacuran atau wanita tunasusila. Jikalau kita tracking di dalam pengertian secara definisi, menurut Ensiklopedia Britannica, pelacuran itu didefinisikan sebagai praktek hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja atau promiskuitas untuk imbalan yang berupa upah. Maka dengan demikian, pelacuran itu dikarakteristikkan oleh 3 unsur utama, yaitu pembayaran, promiskuitas, dan ketidakajuan emosional. Penjelasan mengenai kerangka teori atau landasan konseptual terkait dengan wanita tunasusila atau kerap juga kita sebut pelacuran. Dalam kategori ini setidaknya ada 2 pendekatan yang menjelaskan bagaimana pelacuran hadir di dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah perspektif dari sosiobiologi atau sering juga disebut sebagai aliran biologi sosial. Yang kedua adalah perspektif teori fungsionalisme. Namun sebelum itu mari kita lihat dulu apa pengertian dari penjelasan biologis sosial tadi. Dalam pengertian ini, pelacuran itu dapat dilihat dari 2 sisi. Pertama, sebagai bentuk kejahatan moral atau keterbelakangan moral, dan kedua sebagai salah satu aspek tingkah laku seksual manusia. Sifat melacur ini merupakan bawaan sejak lahir karena faktor keturunan. Unsur-unsur antisosial ini ditemukan dalam diri individu yang juga ditemukan dalam generasi pendahulunya. Keadaan organik kaum perempuan telah mengalami degenerasi biologis yang akan melahirkan keterbelakangan moral yang pada gilirannya dapat menyebabkan kelompok mereka itu bersedia menjadi pelacur untuk mencari uang. Nah, pendekatan kedua dalam melihat pelacur itu sebagai salah satu aspek tingkah laku manusia ini diasumsikan bahwa secara biologis terdapat perbedaan antara tingkah laku seksual laki-laki dan tingkah laku seksual perempuan. Laki-laki dikatakan lebih asertif, sementara perempuan itu bersifat pasif. Laki-laki dapat berhubungan seks dengan perempuan dengan jumlah tak terbatas, sementara perempuan itu mengalami hambatan karena hamil, menyusui, dan memelihara anak. Peran perempuan ini selanjutnya akan membatasi mobilitas fisik dan akhirnya akan menciptakan ketergantungan perempuan kepada laki-laki. Oleh karena itu, perempuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya menggunakan seks untuk tujuan-tujuan non-seksual. Dengan demikian, secara biologis, laki-laki cenderung melakukan poligami, sementara bagi perempuan, seks adalah alat untuk mempertahankan hidup. Kehadiran pelacuran ini juga dapat dipandang sebagai institusi untuk menyediakan dorongan seks laki-laki dan sebagai sumber mata pencaharian bagi perempuan. Semua ini terjadi karena perbedaan konstruksi biologis laki-laki dan perempuan.
Sisi lain, pendekatan sosiobiologis ini mengandung kelemahan dalam menjelaskan masalah pelacuran. Barangkali benar bahwa ada seorang pelacur yang jika dilihat dari sejarah keluarga mempunyai ibu yang juga sebagai pelacur. Tetapi ini bukan karena faktor hereditas yang diturunkan secara biologis, melainkan karena dikonstruksi secara sosial. Perempuan yang menggunakan seksnya untuk tujuan non-seksual juga tidak bisa digeneralisasikan. Ketergantungan perempuan pada laki-laki, sebagaimana dijelaskan dalam aspek biologi sosial tadi, menggiring perempuan ke dalam transaksi seksual juga tidak bisa digeneralisasikan juga. Banyak perempuan miskin dan tergantung pada laki-laki tidak serta-merta menjadi seorang pelacur. Pada pendekatan kedua dari teori terkait dengan perempuan ini, yaitu menjelaskan tentang pelacuran dalam perspektif fungsionalisme. Perspektif ini masih menggunakan konsep biologis sebagai dasar analisisnya, namun hanya saja fakta biologis dianggap berada di bawah fakta sosial. Dalam pandangan fungsionalisme, manusia itu mempunyai kemampuan untuk berpikir, untuk menciptakan dan mengendalikan. Sedangkan masyarakat adalah organisasi sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung. Masing-masing bagian menjalankan peran dan fungsi tertentu. Tidak ada satu bagian pun yang tidak berfungsi. Pelacuran sebagai sebuah institusi yang hadir di tengah masyarakat juga menjalankan fungsinya, yaitu memenuhi kebutuhan biologis laki-laki yang tidak bisa diakomodasi di dalam keluarga dan melindungi keutuhan keluarga. Dalam konteks ini diakui bahwa pelacuran memang merupakan institusi menyimpang, jauh dari nilai-nilai moralitas kelompok yang menjunjung tinggi keluarga sebagai satu-satunya wadah pemenuhan kebutuhan seksual. Kan tetapi institusi menyimpang itu berfungsi untuk mewadahi perilaku menyimpang yang juga diakui sebagai aspek tingkah laku manusia yang bersifat alamiah. Dengan demikian, pelacuran tetap merupakan institusi yang cukup vital. Sedangkan untuk menjelaskan mengapa perempuan bekerja sebagai pelacur, dalam pandangan Davis misalnya, salah satu penganut pendekatan fungsionalisme tadi memberikan penjelasan pada persoalan ketidakadilan dalam distribusi sumber-sumber ekonomi di antara perempuan dan laki-laki. Sementara dikatakan bahwa perempuan lebih atraktif dalam seksual dan oleh karena itu pelacur merupakan sebuah pilihan yang rasional bagi perempuan. Namun argumentasi dari pendekatan fungsionalisme ini banyak diyakini oleh sebagian besar kalangan dan melahirkan standar ganda dalam melihat dan mempromosikan serta memposisikan konteks pelacuran. Pelacuran ditolak tetapi sebenarnya diakui dan dibutuhkan agar masyarakat tetap terintegrasi dan fungsional. Nah, perspektif fungsionalisme ini mengandung keberatan karena mengabaikan isu keterpaksaan dan juga penipuan yang menyebabkan perempuan hadir dalam praktek komoditas atau komodifikasi seksual. Di samping itu, paradigma ini juga mengalami inkonsistensi. Sementara kekuatan kursif moralitas dianggap sebagai bentuk tertinggi kehidupan psikis, kehadiran pelacur tetap diterima dan diakomodasi. Perspektif lain yang juga dapat memberi penjelasan tentang pelacuran adalah pendekatan konflik. Berbicara terkait dengan pendekatan konflik, kita akan langsung merujuk kepada teori Marxisme. Sebagaimana analisis Karl Marx sebagai peletak dasar teori ini tidak secara langsung mengupas tentang pelacuran. Teori ini hanya menganalogikan pelacur dengan buruh proletar yang bekerja bagi para kapitalis borjuis. Keduanya bekerja sebagai buruh. Keduanya mengalami alienasi. Buruh hanya merasa sebagai sekup kecil dari besarnya mode produksi.
pelacur bahkan harus menangis di balik komoditas tawanya. Keduanya bekerja tanpa kreativitas, tanpa kesenangan, tanpa kepuasan, dan tanpa bisa mengendalikan hasil produksinya. Di dalam pelacuran, relasi seksual berlangsung tanpa berkat dan kesucian cinta. Seks tanpa cinta adalah kejahatan. Dalam pandangan Marxis, pelacur adalah korban dari kefakiran, kemiskinan, dan residu dari hubungan-hubungan kapitalis. Oleh pengikutnya, dalam hal ini Engel, menjelaskan bahwa pelacuran itu muncul sebagai akibat dari ketergantungan dan subordinasi perempuan kepada laki-laki. Sejak berlakunya institusi suami istri yang dikenal sebagai institusi keluarga, maka terjadi kontrol terhadap perilaku seksual. Namun yang menjadi sasaran kontrol adalah perempuan, di mana perempuan harus monogami, sedangkan laki-laki boleh berhubungan seksual dengan jumlah perempuan di luar keluarga. Perempuan mulai melepaskan peran produktif dan mulai menjalankan tugas reproduksi. Hal ini mengakibatkan perempuan menjadi sangat tergantung terhadap laki-laki, sementara laki-laki memperoleh keuntungan dari kontrol seksual yang diskriminatif terhadap perempuan, menggiring perempuan ke sektor reproduksi dan memperoleh kenikmatan seksual dari banyak perempuan dengan memanfaatkan dominasinya di sektor produktif. Meskipun mengakui bahwa marginalisasi dan subordinasi perempuan sebagai faktor yang mendorong perempuan bekerja sebagai pelacur, pada gilirannya Engel maupun Lenin mengutuk perilaku pelacuran. Nah, dalam konteks ini ditegaskan bahwa pelacuran seperti minuman keras yang memabukkan, yang mengganggu gerakan revolusioner. Mereka adalah lumpen proletariat, kelas yang tidak produktif dan berbahaya. Jadi dengan merujuk kepada teori Marxisme ini, tidak ada alasan untuk mengorganisasikan mereka sebagai basis gerakan revolusioner. Namun pada kenyataannya di negara-negara sosialis, pelacuran itu dilarang dan dikutuk meskipun mereka gagal membasminya. Pada aspek yang lain, pandangan Marxisme tersebut melahirkan teks-teks feminisme yang juga memberikan penjelasan yang mendalam dan bervariasi mengenai konteks pelacuran. Bagi kelompok feminis liberal, pelacuran itu dipandang sebagai sebuah pilihan rasional yang diambil oleh perempuan di bawah kondisi ketidakmerataan dan diskriminasi dalam pasar kerja upahan. Keunggulan komparatif perempuan juga memungkinkan bagi perempuan untuk mengambil pilihan rasional tersebut. Feminisme liberal tidak menjelaskan akar dari struktur sosial yang diskriminatif tadi. Namun yang jelas perempuan berada di pinggiran, bekerja di sektor yang berupah rendah, mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan dan pemeliharaan. Dalam kondisi ini bisa dipahami jika muncul pekerja seks sebagai pekerjaan yang dipilih secara rasional. Pada konteks ini, feminisme liberal itu berupaya untuk melenyapkan stigmatisasi sosial yang ditekankan pada pelacur serta mengupayakan hak-hak pelacur seperti kaum pekerja lainnya. Di samping itu juga pekerja seks diterima sebagai pekerjaan legal dan oleh karenanya negara seharusnya tidak melakukan intervensi dalam kehidupan seksual. Pendekatan ini meskipun cukup mewakili gambaran dari realitas pelacuran di beberapa masyarakat, tetapi kurang mampu menyentuh isu eksploitasi yang terjadi dalam industri seks itu sendiri. Lain halnya dengan feminisme liberal, penganut paham feminisme radikal memandang bahwa pelacuran itu tidak dapat diterima sebagai
pekerja atau kerja dan kaum pelacur harus dikategorikan sebagai korban patriarki, terlepas bagaimana mereka masuk dalam praktek pelacuran, baik koersi fisik maupun emosional, penculikan, pemberian atau insentif ekonomi. Para feminis radikal ini melihat pelacuran sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap kaum perempuan. Pelacuran disejajarkan dengan perkosaan, pornografi, pembakaran istri atau sute dalam bahasa yang lainnya. Oleh karena itu, pandangan ini relasi antara laki-laki dan perempuan masih bersifat asimetris, di mana laki-laki selalu mendominasi, terutama terhadap seksualitas perempuan dan institusi di mana pengendalian itu terjadi seperti dalam institusi keluarga. Perempuan hanya dianggap sebagai objek seksual, mencabut seksualitas yang dimiliki perempuan sehingga memungkinkan terjadinya kekerasan. Dari beberapa pandangan teori yang sudah saya sebutkan, pada kenyataannya perempuan itu juga menempatkan posisi diri mereka di dalam posisi pendekatan yang lain. Penganut feminisme radikal sesungguhnya mengutuk klien dan mucikari sebagai penindas dan pengeksploitasi. Kaum pelacur mengarahkan sasaran mereka kepada negara, hukum, dan masyarakat. Negara dan pemerintah dituduh hipokrit. Di satu sisi, negara dan pemerintah mengklaim dirinya merupakan pelindung tata hukum dan moral, tetapi pada saat yang sama mereka mengeruk keuntungan dari kerja kaum pelacur melalui pajak yang dibebankan pada rumah-rumah bordil dan pusat-pusat hiburan melalui denda yang dikenakan pada pelacur jalanan. Stigmatisasi mengingkari mereka dari hak sebagai pekerja dan sebagai warga negara pada akhirnya membawa mereka ke dalam keterpencilan sosial dan menghadapkan mereka pada segala macam penganiayaan fisik dan ekonomi. Bagi kaum pelacur, klien itu digambarkan sebagai laki-laki yang cacat secara seksual, yang juga merupakan korban dari moralitas seksual yang represif dan membutuhkan pelayanan pelacur. Mucikari ditampilkan dalam konteks hubungan personal dan emosional, sementara negara dan pemilik panti seks dicela sebagai kapitalis seks dan mucikari berdasi yang mengeruk keuntungan dari kerja bayangan kaum pelacur. Sasaran kampanye pelacur pada gilirannya bergeser dari penganiayaan seks oleh laki-laki ke eksploitasi ekonomi oleh kapitalis dan negara, yang masing-masing kepentingannya saling bertemu. Gerakan kaum pelacur ini cenderung hanya menyerang negara dan meninggalkan perusahaan kapitalis yang terlibat dalam bisnis seks, seperti dalam bisnis pornografi dan panti hiburan. Negara dituduh melakukan intervensi terlalu jauh ke dalam pilihan seksual pribadi, dalam mengatur bisnis dan menyensor pornografi yang kesemuanya dianggap membatasi kebebasan ekspresi sosial. Namun demikian, tidak ada penjelasan tunggal mengenai pelacuran, dan semua pendekatan memiliki asumsi dan tesisnya sendiri-sendiri. Tak ada satupun di antara model pendekatan dan teori yang sudah saya jabarkan yang dapat memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai pelacuran. Model-model pendekatan teori tersebut tidak bisa mewakili seluruh fakta mengenai pelacuran. Transaksi seksual komersial misalnya tidaklah merupakan fakta yang tunggal. Pelacur jalanan sangatlah berbeda dengan pelacuran yang beroperasi di hotel-hotel berbintang, apalagi misalnya yang dalam kategori ini dalam dunia produksi perfilman, dengan gadis-gadis yang bekerja di sektor hiburan namun juga melakukan transaksi seksual komersial, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk praktek pelacuran yang terselubung dengan menggunakan kedok
jasa hiburan. Berdasarkan pendekatan teoritis dan beragam model pendekatan yang telah saya sebutkan, dalam posisi ini kita akan mencoba melihat arah kebijakan penanggulangan tunasusila dalam konteks negara Indonesia. Di Indonesia sendiri, kebijakan negara yang ditujukan untuk menanggulangi masalah pelacuran bergerak pada ranah politik dalam hal pengaturan dan penghapusan yang secara bersamaan memiliki waktu yang cukup sepadan. Hal ini juga mencerminkan bahwa negara memberlakukan standar ganda terhadap masalah pelacuran. Atas nama kepentingan publik dan dengan argumentasi mewakili moralitas masyarakat, maka negara melakukan praktek pengaturan dan penghapusan. Bentuk pengaturan ini diwujudkan dalam penyediaan lokasi khusus yang disebut sebagai lokalisasi atau red light district. Di dalam lokalisasi, para pelacur atau sering disebut wanita tunasusila atau WTS dikumpulkan dalam satu lokasi. Di tempat inilah mereka menerima dan melayani tamu atau pelanggan. Selain itu, di lokalisasi seperti ini mereka juga memperoleh bimbingan mental, sosial, dan kursus keterampilan serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dahulu banyak kota-kota besar memiliki kompleks lokalisasi. Di Jakarta dikenal misalnya Keramat Tunggak, di Bandung terdapat kompleks Saritem, di Surabaya terdapat Doli yang konon Doli ini merupakan kawasan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Di Semarang ada kompleks Sunan Kuning, di Yogyakarta ada kompleks Sarkem atau Pasar Kembang, dan ada juga di daerah Giwangan. Nah, dari beberapa lokalisasi tersebut telah ditutup, di antaranya ada yang juga ya masih beroperasi. Pemerintah Jawa Timur konon juga sudah merencanakan dan menutup Doli, tetapi pada praktiknya kita belum mencek kembali apakah kebijakan tersebut sudah terimplementasi dengan baik atau tidak. Nah, politik pengaturan ini dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian atau kontrol terhadap praktek-praktek ketunasusilaan. Sentralisasi tersebut memudahkan pemerintah untuk melakukan pengendalian seperti melakukan screening kesehatan untuk menanggulangi penyebaran menular seksual dan penyebaran virus HIV and AIDS. Selain itu, secara diam-diam oknum aparat yang mempunyai kekuasaan juga memungut retribusi atau skema pemungutan lainnya. Kontrol keamanan ini juga mencegah dan menangani kriminalitas yang lebih mudah dilakukan dalam prakteknya. Dengan kebijakan pengaturan ini, dampak negatif yang ditimbulkan juga telah bisa dikurangi bagi kelompok tunasusila. Di sisi yang lain, pendekatan dari kebijakan penghapusan itu berargumentasi bahwa dengan menyediakan tempat khusus bagi para pelacur sama artinya dengan melegitimasi perbuatan yang melanggar ajaran agama dan norma-norma kesusilaan serta moralitas masyarakat. Kebijakan pengaturan ini juga secara tidak langsung menyetujui praktek-praktek perdagangan perempuan yang dilakukan oleh para mucikari dan germo. Oleh karena itu, pendekatan penghapusan itu merekomendasikan semua bentuk praktek pelacuran dan tindakan tunasusila itu harus dihilangkan. Penghukuman itu merupakan instrumen dari politik penghapusan. Penghukuman diharapkan bisa memberi efek jera sehingga praktek transaksi seksual bisa dihilangkan. Namun pasca era reformasi atau di era kontemporer hari ini, kebijakan penghapusan itu semakin banyak dilakukan sehingga membuat beberapa tempat lokalisasi itu ditutup, bahkan mungkin ada sebagian yang sudah dibersihkan oleh aparat keamanan. Seperti sering melakukan operasi razia, bahkan orang-orang sipil juga sering secara berkelompok melakukan pembersihan yang kadang-kadang dengan tindakan kekerasan seperti membakar rumah-rumah dan bangunan di lokalisasi tersebut. Bahkan ada juga yang mengusir perempuan-perempuan yang menjadi pelacur.
Meskipun pendekatan penghapusan itu gencar dilakukan, faktanya praktek pelacuran dan tindakan tunasusila terus berlangsung dan tidak pernah mati. Mereka hanya berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk mencari lokasi yang aman dan tidak lagi terkonsentrasi tetapi lebih menyebar. Salah satu misalnya seorang aktivis penanggulangan HIV dan AIDS di KPAD, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan bahwa saat ini tuh sangat sulit menjangkau para pelacur yang dahulunya terkonsentrasi misalnya di beberapa jumlah penginapan di Parangtritis. Sejak diterbitkan oleh aparatur ketertiban Kabupaten Bantul, mereka berpindah ke sejumlah wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Di sejumlah kota-kota besar juga, pasca penutupan lokalisasi, keberadaan mereka menyebar dan sulit untuk diidentifikasi. Dalam konteks yang lain, di berbagai negara telah terjadi pergeseran kebijakan publik yang terkait dengan masalah pelacuran. Banyak di negara-negara itu melakukan dekriminalisasi dan lebih condong pada politik welfareism. Kriminalisasi ini juga diarahkan kepada klien, bukan pelacur atau wanita tunasusila. Tindakan penghukuman mulai bergeser menjadi kebijakan yang bersifat preventif dan rehabilitatif. Di Inggris misalnya, sejak tahun 1980-an kebijakan sudah mengarah kepada pendekatan welfareism. Pemerintah memperlakukan zero tolerance terhadap pelacur jalanan, memberi ruang terbatas bagi pelacur yang beroperasi di tempat tertutup, misalnya di dalam indoor, serta menyusun kebijakan welfareis yang terkoordinasi dalam bentuk multi-agency response. Berkaca dari beberapa kebijakan di negara-negara maju, pada faktanya seperti misalnya di Indonesia, kebijakan terkait dengan penanggulangan kelompok tunasusila ini, pemerintah mulai menyusun skema exiting strategi bagi perempuan-perempuan pelacur yang akan keluar dan beralih pekerjaan. Skema ini hampir sama dengan skema rehabilitasi di Indonesia, yaitu melalui pendidikan, pelatihan, promosi kesehatan, dan moral revitalization. Pemerintah mendorong perempuan-perempuan ex-pelacur itu bekerja pada sektor jasa dan keluar dari skema pelayanan seksual dan mulai ditempatkan kepada pekerjaan yang lain, dan ini disediakan oleh berbagai agensi. Strategi ini bersifat voluntari atau sukarela dan menjadi starting point bagi agenda perubahan yang lebih luas. Dengan proyek inklusi dan peningkatan partisipasi para pekerja seksual yang sudah keluar dari pekerjaan sebelumnya, hal ini dapat kita lihat dalam kategori normal lifestyle dalam kehidupan bermasyarakat. Di berbagai negara juga menyelenggarakan kebijakan yang serupa, yaitu pengentasan melalui edukasi, pelatihan, dan mendorong para pelacur untuk mendapatkan sumber pendapatan alternatif. Skema rehabilitasi ini mampu menjadi kebijakan yang diformulasikan untuk menanggulangi persoalan kelompok wanita tunasusila. Pemerintah di Indonesia misalnya melakukan community outreach dan program-program pemberdayaan untuk mengentaskan perempuan dari praktek pelacuran. Nah, dalam konteks yang lebih spesifik, kebijakan di dalam penanggulangan para kelompok tunasusila ini kita dapat melihatnya dari 3 aspek. Yang pertama adalah penanggulangan preventif, yang kedua penanggulangan represif, yang ketiga penanggulangan kuratif. Tindakan preventif dilakukan melalui penyuluhan sosial, bimbingan sosial, dan latihan keterampilan. Penyuluhan sosial ini ditujukan kepada tunasusila yang mangkal di tempat-tempat umum serta warga masyarakat yang berada di daerah-daerah rawan sosial.
Bimbingan sosial itu diarahkan kepada masyarakat yang telah mengikuti penyuluhan sosial agar mereka dapat melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan susila. Latihan keterampilan juga ditujukan kepada masyarakat rawan sosial untuk memberikan lapangan pekerjaan. Sementara upaya represif dilakukan melalui kegiatan razia, penampungan sementara, dan pelimpahan. Razia ini diarahkan kepada tunasusila yang kemudian dikumpulkan di tempat penampungan sementara untuk menetapkan kualifikasi sebagai dasar untuk menentukan tindakan yang lanjut. Bagi tunasusila yang bersedia mengikuti program rehabilitasi sosial, maka mereka akan masuk dalam program rehabilitasi. Sementara bagi mereka yang menolak dan sudah sering terjadi razia, maka akan dilimpahkan kepada pengadilan melalui kepolisian. Selanjutnya adalah tindakan kuratif dilaksanakan melalui program rehabilitasi, resosialisasi, dan pembinaan lanjut. Sasaran dari tindakan ini adalah wanita tunasusila hasil penjaringan dari razia. Dalam program ini, wanita tunasusila mendapat bimbingan fisik dan mental keagamaan, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan kerja, latihan manajemen usaha, bimbingan sosial hidup bermasyarakat, diberikan juga bantuan untuk usaha produktif, serta bimbingan usaha yang lebih produktif. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan terkait dengan skema kebijakan dan perlindungan bagi wanita tunasusila dalam konteks kebijakan di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Silakan Anda tinggalkan kolom komentar. Jikalau perlu kita diskusikan, silakan juga melakukan chat secara langsung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.